Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa ketemu kalian lagi, bisa nyapa kalian lagi lewat video ini. Berarti kita masih dikasih kesehatan sama yang di atas. Ya, jadi kita harus selalu berdoa dan bersyukur, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi kurang lancar, kurang bahagia, atau kurang kurang rezeki rasanya, kerjaannya juga kurang, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap berdoa dan berusaha, teman-teman. Yakin segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau kalian lagi susah, mungkin kesulitan itu hanya pelajaran buat kita. Kita harus bertahan dan pasti ada titik di mana kita bisa naik lagi, teman-teman, ya. Jadi harus optimis, harus banyak berdoa, dan tentunya juga harus terus berusaha ya, teman-teman, ya. Nah, sekarang buat bikin kita semua happy, paling gampang adalah dengan bahas mainan, teman-teman, ya, atau bahas action figure ya, teman-teman. Jadi kita lupakan sejenak masalah kehidupan yang berat-berat atau yang capek-capek, sedih-sedih. Jadi kita coba lihat yang lebih fun dulu lewat mainan, teman-teman, atau action figure ya, teman-teman, ya. Nah, kali ini saya kedatangan action figure yang sebenarnya lagi keracunan banget, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah dari Transformers. Nah, dia adalah Grimlock, teman-teman, yang bisa berubah jadi Dino, atau dia dari kaum Dinobot. Nah, teman-teman udah tahu dia ada di film Transformers Age of Ultron, Age of Extinction, teman-teman. Nah, seperti apa Grimlocknya? Nah, ini udah ada di samping saya. Gede banget, teman-teman, ya. Tuh lihat ya, dusnya aja segini, teman-teman. Ketutup muka saya separuhnya. Ini saya tidak ada di frame karena ketutup sama kardusnya Grimlock, teman-teman, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kardusnya ada tulisan HMK 04. Nah, sebenarnya ini dari seri yang sama ya, sama BMB juga, sama-sama BMB, tapi udah ganti namanya. Kalau dulunya LS05 kalau nggak salah ya, sekarang udah baru, batch yang baru, diganti serinya jadi ini HMK 04, teman-teman. Tapi barangnya sama aja sebetulnya, hanya beda serinya aja. Nah, kita lihat ya, ini dia dilengkapi dengan kardus lapisan luarnya, boxnya warna coklat seperti ini. Di dalamnya ada kardusnya, teman-teman. Nah, ini cukup besar. Oke, nah, cukup sulit membongkarnya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ada gambarnya ya, si Grimlock ini, Metal Deformation, Ancient Leader, teman-teman, The Tyrannosaurus ya, jadi dia bisa berubah jadi T-Rex lah, atau Tyrannosaurus lah, teman-teman, ya. Nah, ini gambarnya atau ilustrasinya si Grimlock itu saat berubah jadi Dino. Nah, ini karena figur ini atau mainan ini bisa berubah-berubah, jadi ada dua bentuk. Satu bentuk robotnya si Grimlock, kedua bentuk dinonya gitu ya. Nah, ini seru banget, makanya sebenarnya saya mulai keracunan Transformers gara-gara lihat si Grimlock ini reviewnya gitu loh, teman-teman. Kok keren banget, kayaknya serem gitu loh, LED-nya di mata nyala dan di dinonya juga matanya nyala, teman-teman. Jadi ya, kita lihat aja ya seperti apa ya. Nah, sebelum lebih jauh, nah ini boxnya, teman-teman. Boxnya juga di belakangnya masih ada gambar si Grimlocknya. Nah, ini dua bentuk yang saya ceritakan tadi. Jadi satu bentuk robotnya, yang satu lagi bentuk dinonya, teman-teman. Metal Deformation, Ancient Leader. Nah, di sini juga tulisannya berulang-ulang ya, Ancient Leader, Ancient Leader. Kita udah tahu ya. Nah, di sininya atasnya ada tulisan lagi Ancient Leader, teman-teman. Metal Deformation. Di bawahnya ada tulisan Mandarin gitu yang saya juga kurang paham. Nah, sebelah sininya ada gambar buntut dinonya. Lalu di sebelah sini juga tidak ada apa-apa, hanya tulisan aja Tyrannosaurus sama Metal Deformation. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat dalamnya ya, teman-teman, ya. Video unboxingnya sudah ada di video yang sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube channel saya di di video yang sebelumnya. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman, ya, biar makin semangat saya bikin videonya ya. Oke, nah ini isinya kurang lebih, ini ada blisternya, teman-teman. Nah, blisternya ini kosong, teman-teman, karena saya sudah unboxing.
kosong ya, nggak ada apa-apa lagi. Oke. Nah ini karena saya sudah unboxing kemarin, blisternya kosong. Tapi yang mau saya info ke teman-teman adalah kita dapat manualnya, manual untuk berubah-ubah ya, dari wujud robot ke wujud dyno. Nah ini ada banyak, ini cukup ya, ukuran A4 lah kayaknya kertasnya ya teman-teman ya, A4 yang dilipat dua gitu ya. Terus di sini juga dapat kayak lidah-lidahannya ya, buat saat dia berubah jadi dyno ya teman-teman ya. Gambarnya atau bentuknya ini kayak lidah gitu, nanti dipasang saat sudah berubah jadi dyno, sudah transform. Kita langsung lihat wujud si Grimlocknya ya teman-teman ya. Yuk check it out. Ini wujud Grimlocknya teman-teman. Jadi gede banget ya kalau dilihat ya. Dan sebenarnya kalau lihat langsung di depan mata kita tanpa pakai kamera teman-teman, ini dia bahkan kelihatan atau terasa lebih gede lagi teman-teman. Jadi raksasa gitu kayaknya. Ya keren sih. Memang saya akhirnya mutusin beli Grimlock yang dari BMB ini, LS05 atau HMK04 ini, karena size-nya yang besar teman-teman. Sebenarnya setelah saya lihat-lihat atau sebelum saya mutusin untuk beli, saya lihat-lihat dulu, ada macam-macam Grimlock itu. Ada yang dari Weijang, ada yang dari Byway, ada juga studio size-nya yang punya si Hasbro. Semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing, tapi ada plus minus ya, ada kekurangannya juga masing-masing, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa saya memutuskan beli si BMB ini akhirnya? Karena size-nya paling gede teman-teman. Yang lain itu sekitar 30-an senti ya. Dia itu 30 yang udah menjurus ke 40 teman-teman. Jadi 30 lebih. Ini penggaris saya ini ukurannya 30 senti ya teman-teman ya. Kita lihat aja. Masih segini ya teman-teman. Tuh, lihat. Masih segini ya teman-teman. Jadi tambah lagi ke atas sampai ke kepala dynonya ini bisa 38 cm teman-teman kalau kita ukur ya. Jadi apa ya, kalau saya lihat akhirnya saya memutuskan beli ke BMB ini pure karena ukurannya teman-teman, size-nya yang gede ya teman-teman ya. Ternyata setelah datang saya lihat lagi, paint job-nya ternyata cukup keren teman-teman. Jadi ini sebenarnya gabungan ya. Bahannya itu gabungan dari diecast sama plastik ya teman-teman ya. Ini di sini ada diecastnya, di kakinya juga diecast teman-teman, berat kakinya ya. Nah ini body-bodinya kayak kepala dynonya ini plastik nih teman-teman. Tangannya ini plastik. Diecastnya di mana lagi ya? Mungkin ada di bagian lain lagi diecastnya. Tapi dia tuh bisa nutupin gitu loh teman-teman. Untuk paint jobnya itu bagian diecastnya sama bagian body plastiknya itu mirip teman-teman, bisa lihat ya, nggak, hampir tidak ketara gitu loh. Dan hijaunya juga, ini warnanya hijau ya, hijau campur abu-abu, cukup keren gitu loh. Jadi apa ya, selain dapat gedenya, dapat bonus juga, paint jobnya keren kalau menurut saya ya teman-teman ya. Metalik gitu ya, majestic deh sebenarnya kalau untuk dipajang di rak display kita. Tapi ya pasti konsekuensinya akan menuhin rak display kita. Jujur saya sempat pusing naruhnya karena langsung bikin penuh satu rak ya, karena ukurannya yang besar ini gitu ya teman-teman ya. Tingginya 38 cm, panjangnya lebarnya itu 30 cm lah kurang lebih lah, satu penggaris ini ya teman-teman ya. Lebarnya itu 30 cm. Belum dengan senjatanya teman-teman. Ini teman-teman senjatanya, godamnya ini 30 cm lebih teman-teman sendiri. Ini bisa 38 cm juga mungkin, setinggi Grimlocknya teman-teman. Jadi ya bayangin aja, jadi di rak kita akan pastinya bikin penuh teman-teman, tapi kebayar dengan kerennya dia, kelihatan sangat majestic. Nah langsung kita cek aja ya teman-teman ya, dikasihnya apa lagi. Tadi di boxnya teman-teman sudah lihat, kita dikasih lidah-lidahan dynonya.
Nah, ini kita juga dapat senjatanya teman-teman, senjata si Grimlock ini, si godamnya ya teman-teman ya. Godamnya ini bahannya plastik teman-teman, seperti yang saya cerita tadi. Paint jobnya itu keren, metalik, jadi dia bisa menutupi seolah-olah bahannya itu kayak besi ya teman-teman ya, kayak metal gitu ya, tapi sebenarnya ini bahannya plastik semua teman-teman. Tuh lihat ya, diketok-ketok juga suara plastik. Dan ini juga dibuat gagangnya ini adalah plastik lentur teman-teman. Lihat ya, jadi bisa bisa bengkok-bengkok tuh ya. Saking di sini juga berat teman-teman sebenarnya godamnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau ditransform jadi dino, ini bisa jadi ekornya dino teman-teman di sininya. Dan ini di sininya di bagian godamnya ini bisa dicopot teman-teman. Nah, ini akan nanti ditempel di bagian torsonya si dino untuk nutupin kayak armornya gitulah. Jadi kelihatan lebih buff body dinonya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk godamnya. Sekarang selain dapat godam, kita juga dapat ini teman-teman, dapat kayak kayak mace ya, mace-nya yang bisa ditempel di tangan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, mace-nya bisa ditempel di tangannya. Bentuknya ini bahannya juga plastik ya teman-teman, sama ya, dicat sedemikian rupa, dipenjop sedemikian rupa seperti metal ya, menyerupai metal, jadi metalik gitu sih teman-teman ya. Cukup keren ya. Jadi dari senjatanya aja sudah cukup keren sih kalau menurut saya. Lalu sekarang kita ke Grimlocknya, kita agak deketin ya. Nah, ini cukup berat loh teman-teman sebenarnya. Jadi kalau dipegang dalam waktu lama ya akan bikin tangan kita lelah lah ya. Bikin tangan kita cukup lelah. Nah, Grimlocknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Gimana? Kita deketin biar teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi. Cukup serem ya. Di sini ada kepala dinonya juga, lalu tangan. Di sini ada tangan dinonya juga. Nah, karena ini bentuknya bisa ditransform jadi dino, jadi ya cukup banyak wujud-wujud dinonya gitu ya, terutama T-Rex karena dia bisa berubahnya jadi T-Rex. Lalu ini kepalanya yang mengerikan tadi. Sini ada badannya juga besar ya teman-teman ya, cukup besar. Nah, di sini ada popoknya ya teman-teman. Ada popoknya di sini, dan seperti yang saya cerita tadi, ini bahannya diecast teman-teman di sini. Ini diecast teman-teman ya, kalau dipegang dingin gitu ya karena diecast. Samping-sampingnya sepertinya plastik, kalau di samping-sampingnya plastik. Lalu di sini kakinya juga besar ya teman-teman ya, menyerupai dino, menyerupai kaki T-Rex, besar. Dan ini di sininya ada diecast teman-teman, bagian sininya diecast. Ya, di sini bagian sininya diecast. Jadi dipegangnya dingin dan berat kakinya teman-teman. Jadi bisa menopang badannya saat kita taruh di sini untuk diposekan gitu ya, di meja atau di rak display. Dia akan cenderung stabil teman-teman karena beratnya itu numpuk di kakinya. Kakinya itu lumayan berat teman-teman. Bisa numpuk buat badannya yang besar ini ya teman-teman ya. Jadi ya oke sih sebenarnya kalau mau dibuat display ini keren sih teman-teman ya. Terus ada wujud tangannya seperti ini teman-teman, tangannya. Terus di belakangnya kurang lebih seperti ini. Ini ada tombol buat apa teman-teman? Ini buat nyalain matanya teman-teman. Kita pencet di sini. Nah, dia nyala ya teman-teman ya. Mata merah. Mata merah bikin dia makin serem, makin sangar. Nih, kita matiin dan kita nyalain lagi. Tuh ya, cukup mudah ya mengoperasikannya. Matiin dan nyalain lagi ya, kurang lebih seperti itu. Lalu balik lagi ke bawah, di sini ada slot, kelihatannya buat transform ya teman-teman ya. Nanti akan ada yang dicolok di sini saat dia transform jadi dino. Di sini ada flapnya, flap belakang atau flap tail ya mungkin ya.
Nah ini bahannya plastik apa ya, plastik lentur ya, agak elastis gitu teman-teman, tuh bisa dibengkok-bengkokin, tapi dia juga ya kasih paintingnya tetap oke ya teman-teman ya. Jadi ya tetap apa ya, terkesan metalik lah gitu ya teman-teman. Nah ini ada artikulasi juga sih di flapnya, bisa digoyang-goyangin. Oke, lalu ya di belakangnya seperti ini ya wujudnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini karena dia bisa ditransform, jadi banyak sekali sendi-sendi atau engsel-engsel yang nanti akan di plok-plok gitu ya, dicolok-colok dan dilepas-lepas, kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang, cukup berat teman-teman. Nah kita langsung bahas artikulasinya aja ya teman-teman ya. Sebenarnya walaupun ini figur yang bisa ditransform, tapi dari sisi artikulasi menurut saya agak minus ya teman-teman ya, agak kurang, karena dia tidak terlalu banyak bisa diposekan macam-macam. Tapi tetap menurut saya masih lebih mending daripada ZD Toys Whiplash sih teman-teman ya. Jadi ini masih tetap lebih oke sih sebenarnya dari sisi artikulasi kalau dibandingkan ZD Toys Whiplash ya teman-teman. Kita lihat ya, nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, bisa ke kiri kanan aja, atas bawahnya sedikit sih. Jadi untuk kepala ini, jadi untuk artikulasi kepala ini nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, kanan kiri atas bawah sedikit lah, nggak terlalu banyak. Dan ini masih agak seret ya karena masih baru, jadi tuh lihat teman-teman, masih agak keras, bahkan perlu tenaga buat muterinnya. Ya. Oke, nah di bagian sini tanduknya ini bisa dinaik turunin ya teman-teman ya. Ada artikulasi, bisa dinaik turunin, cukup keren. Lalu untuk tangan, nah ini di bahunya dia pakai ratchet joint ya teman-teman ya, tuh bisa bunyi-bunyi, letak-letak, dan ya kencang sih jadinya tuh. Ya, jadi dia pakai ratchet joint, tapi nggak bisa terlalu banyak teman-teman ngangkatnya karena dia ketahan sama bahunya di sini. Jadi bagian tanduk dyno sama bahunya ini bertuburkan, jadi saling nahan. Akhirnya segini aja bisa ngangkat tangannya, nggak terlalu banyak ya teman-teman. Tuh ya. Lalu kesininya juga ke depannya nggak terlalu banyak karena dia ketahan sama bagian dadanya teman-teman. Ya balik lagi, ini secara posturnya dia besar sekali dan sangat detail menurut saya. Jadi ya oke lah, dia jadinya agak mengorbankan artikulasi ya, tapi tetap keren sih, tetap terobati dengan gedenya ini, bikin keren ya teman-teman ya. Oke, lalu di bagian di bagian kepala dynonya di sini ada tombol teman-teman, bisa dipencet. Nah saat dipencet mata dynonya akan nyala teman-teman. Jadi mirip dengan si mata robotnya tadi ya. Ini bisa mati nyala ya saat dipencet. Lebih seperti itu ya, cukup keren ya teman-teman. Nah ini kepala dynonya bisa digerakin dikit yang di bahunya, nggak terlalu banyak. Lalu untuk tangannya ini saya taruh ya karena cukup berat, cukup pegel megangnya teman-teman. Ya, nah di sini ada sendi putar ya teman-teman ya, bisa diputar tangannya, bisa diputar di sininya. Lalu di elbownya juga ada sendi lagi di sini, bisa dinaik turunin jadi sikunya ya teman-teman. Tapi ya balik lagi, ketahan lagi. Jadi di sini kepala dyno ketemu dengan dagu dynonya saling nahan ya, jadi nggak bisa terlalu banyak sih teman-teman ya buat naik turunin sikunya. Bisa dilurusin sampai lurus ya teman-teman ya, jadi tangannya bisa dilurusin. Lalu di sini ada artikulasi tangan dynonya teman-teman. Ini kalau ditransform akan berubah jadi tangan dyno, bisa kita taruh aja di sini buat jadi robotnya. Lalu untuk jarinya, ini tiap jari ada artikulasi ya teman-teman ya. Ini yang membedakan sama Wejang punya. Kalau Wejang punya satu dan ini tiga-tiganya harus barengan. Tapi kalau ini satu jari, ini masing-masing jari bisa digerakin masing-masing teman-teman. Jadi tiap jari itu ada artikulasinya.
Tuh ya, jarinya ada 4 ya teman-teman ya. Nah, tiap jari itu bisa kita gerakin. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk tangan satunya ini agak beda dikit ya teman-teman ya, karena di sini di bahunya nggak bisa digerakin si kepala dynonya. Kalau yang sebelah sini tadi bisa kita naik turunin ya teman-teman ya. Nah, yang sini nggak bisa, jadi udah as it is, udah kayak gini aja. Terus yang di sininya kurang lebih sama dengan tangan satunya ya, ini bisa diputer, lalu ini juga elbow-nya bisa dinaikin ya. Oh iya, di sini ada latchet joint lagi teman-teman, jadi tangannya bisa masuk dan keluar gitu ya. Tuh ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu untuk bagian tangannya. Lalu di torsonya nggak ada artikulasi teman-teman, begini aja torsonya. Di perutnya baru dia akan ada artikulasi lagi. Jadi di pinggangnya, bukan di perutnya, di pinggangnya ya. Di pinggangnya itu bisa ke kanan dan ke kiri, bisa kita putar teman-teman di sininya. Oke, jadi di pinggang ada artikulasi, bisa diputar. Lalu di popoknya, ini popoknya bisa diangkat teman-teman, bisa diangkat, bisa diturunin lagi. Ya, sininya sampingnya nggak terlalu banyak, bisa tapi nggak terlalu banyak. Terus di kaki, nah ini untuk mengakomodir kakinya sebenarnya. Jadi kita angkat dulu, baru ini kita gerakin ke depan. Nah, gerakin ke depannya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, karena dia ketahan sama popoknya yang sebelah samping, jadi dia menghalangi pergerakannya. Lalu untuk ke belakang, ini harus kita naikin dulu flap belakangnya. Nah, kita bisa angkat ke belakang ya teman-teman ya, jadi ke belakangnya cukup oke. Lalu untuk lututnya, dia ada double joint teman-teman. Jadi di sini bisa, lalu di sini juga bisa. Tuh, ada double ya, ada dua sendi lah. Yang satunya lecet teman-teman, yang bagian sendi bawahnya ini lecet, lutut bawahnya ya. Jadi bunyi-bunyi setiap kali kita naik turunin. Lalu di pahanya dia bisa muter-muter teman-teman di sini. Agak berat. Jadi kita coba putar-putar ya, dan masih agak keras ya teman-teman ya. Ya, bisa diputar ya jadinya ya. Bisa diputar ke kanan dan ke kiri, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, lalu di bagian ankle kakinya ini juga ada artikulasi. Di jari depannya ini bisa dinaik turunin sedikit. Kalau berubah jadi wujud dyno nanti bisa dinaikin ya teman-teman ya. Lalu untuk di kakinya ini masih agak keras karena ya masih baru ya teman-teman ya, masih fresh from the online shop. Masih baru dikirim. Nah, ini bisa diputar-putar ya teman-teman ya, bisa diputar-putar, bisa 360 bahkan muternya ya, bisa diputar-putar ya, dan ini bisa digerak-gerakin lah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk artikulasi si Grimlock LS05 ini BMB ya teman-teman ya. Nah, untuk perubahan ke wujud dynonya seperti biasa, karena saya tidak terlalu confident dalam hal transform dan juga supaya video yang ini tidak terlalu lama, mungkin saya akan mengumpulkan niat dulu dan akan bikin di video berikutnya ya teman-teman ya. Doakan mudah-mudahan terkumpul niatnya. Ya teman-teman ya. Tapi anyway teman-teman, kalau tidak sabar teman-teman juga bisa lihat di YouTube lain-lain ya, di channel yang lain sudah banyak sebenarnya teman-teman. Bisa lihat transformation dari Grimlock si BMB LS05, bisa cari teman-teman di YouTube channel yang lain, mungkin bisa ketemu. Nah, itu teman-teman udah bisa menemukan sih banyak transformasi si Grimlock LS05 BMB ini ke wujud dino teman-teman ya, ke wujud Tyrannosaurus Rex ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung ke kesimpulan saja mungkin ya teman-teman ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan dari si Grimlock ini adalah satu, ukuran dia besar ya teman-teman ya. Ukurannya besar, kurang lebih 38 cm. Jadi buat
teman-teman yang punya tempat terbatas untuk display, nah akan sedikit repot, mungkin akan harus mikirin gimana cara display yang baik buat si Grimlock ini ya teman-teman ya. Tapi itu bisa berlaku dua arah sih. Kalau saya ya agak repot, tapi sebenarnya senang juga ngedisplay action figure yang segede gaban begini. Jadi rasanya kalau dilihat entah gimana majestic aja, gede gitu ya, kayaknya keren aja gitu, gagah dan sangar gitu, ngelihat detail wajahnya, headsculptnya itu sangar, apalagi ditambah dengan LED di matanya yang bisa nyala warna merah ya teman-teman ya, bikin makin sangar saat di display teman-teman. Lalu yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dari si Grimlock LS05 ini adalah artikulasinya teman-teman. Artikulasinya seperti yang saya ceritakan tadi, dia sebenarnya banyak yang bisa digerakin, tapi banyak yang kepentok juga. Mentok sana mentok sini. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak bisa dibikin pose yang aneh-aneh sih sepertinya ya. Tapi saya akan coba nanti lihat pose-pose seperti apa aja sih yang bisa kita lakukan pada si Grimlock LS05 ini teman-teman. Jadi kurang lebih dua itu hal yang perlu diperhatikan kalau menurut saya dari si Grimlock LS05 ini. Selebihnya ketutup dengan wujudnya yang keren, yang sangar ini. Terus paint jobnya juga cukup keren kalau menurut saya. Hampir nggak ada paint job yang miss. Jadi ya keren sih. Kalau menurut saya ya cukup appreciate sama BMB bisa bikin paint job yang oke gitu loh teman-teman. Dan malah kalau saya lihat dibanding sama Weijiang, sorry ya teman-teman ya, mungkin subjektif atau punya pendapat lain, tapi kayaknya ini kan warnanya lebih hijau-hijau, justru malah agak mirip sama yang di film nggak sih teman-teman? Karena saya lihat di gara-gara saya beli ini, saya jadi nonton lagi Transformers yang Age of Extinction. Memang dia tuh warnanya agak kehijau-hijauan gitu ya teman-teman ya. Jadi justru secara paint job dia agak lebih mirip ke yang di film teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Movie accurate nggak bentuknya? Boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah poin berikutnya, LED-nya bisa nyala teman-teman ya, di mata dan di mata dynonya juga. Jadi di mata robot dan di mata dynonya ada LED-nya. Nah ini ya saya seperti biasa, saya suka aja sih dengan action figure yang LED-nya bisa dinyalain teman-teman. Menambah nambah ganteng aja ya, nambah keren aja kesannya gitu loh teman-teman. Apalagi saat mau di display atau lagi mau difoto atau direkam di video, ya kelihatannya lebih keren aja ya teman-teman ya saat lagi di display. Kurang lebih seperti itu sih kalau menurut saya. Lalu yang berikutnya adalah harganya teman-teman. Harganya di bawah 1 juta sudah dapat figur sebesar ini dengan paint job sekeren ini, dan juga dengan LED yang bisa dinyalain teman-teman, dan juga bisa ditransform. Itu udah menurut saya worth it banget, value for money-nya juga oke sih teman-teman ya. Bahkan mungkin saya nggak tahu sih, saya masih dapat ini di bawah 1 juta. Mungkin kalau saya lihat di toko-toko lain itu banyak yang udah jualnya di atas 1 juta teman-teman. Ya saya nggak tahu sih, ini udah keluaran sebenarnya kalau lihat track recordnya ini udah keluaran dari 4 atau 5 tahun yang lalu ya, saat atau sebelum video ini dirilis ya teman-teman ya. Mungkin sekarang sudah mulai langka atau gimana, jadi ya mulai naik harganya ya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Kalau lihat temannya dia si Scorn malah lebih tinggi lagi harganya, mungkin udah kegoreng lebih tinggi lagi ya dari dia. Nah tapi ya entah gimana, saya masih ngerasa ini worth it sih untuk value for money ya, untuk harganya yang kita tebus ya teman-teman ya. Bahkan ini kelihatannya 1 jutaan tapi rasa 3 jutaan atau 4 jutaan mungkin ya teman-teman ya. Ya subjektif sih, mungkin teman-teman bisa ketik juga di kolom komentar kalau ada pendapat lain ya, silakan ya. Nah kurang lebih seperti itu sih. Dan poin berikutnya yang terakhir adalah dia bisa ditransform jadi dyno. Nah saya selalu appreciate dengan pembuat mainan yang bisa ditransform, entah jadi mobil atau jadi dyno ya, mainan-mainan Transformers, atau jadi pesawat dan lain-lainnya, jadi tank gitu ya.
agak jelimet ya sebenarnya kalau bayangin gimana sih caranya nanti sendi ini diputar atau nanti bahkan disambung kemana dan seterusnya. Nggak kebayang sih. Kita harus appreciate juga sih. Menurut saya sih ya mantep aja. Apalagi balik lagi dengan harga segitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja video yang kali ini tentang si Grimlock RS05 atau HMK04 dari BMB ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah beli atau lagi mau beli, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang punya pendapat atau punya komentar, feel free untuk drop di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa diskusi dan juga siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang lagi menimbang-nimbang mau beli Grimlock ini ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Thank you, sukses selalu. Bye-bye.